Shalom teman-teman, kita bertemu lagi nih di Persekutuan Remaja pada minggu ini. Bagaimana kabar kalian? Semoga baik ya. Nah, udah gak sadar nih kita udah masuk ke minggu terakhir pada bulan ini, bulan Februari. Rasanya kayak bulan Februari ini berjalan dengan lancar ya, dengan cepat, sehingga kami bisa bersatu pada malam ini untuk bersekutu online remaja. Nah, untuk bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan telah menyatukan hati kita pada malam hari ini, kita akan menyanyikan lagu Satukanlah Hati Kami. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Nah, teman-teman, semoga lagu yang barusan kita nyanyikan tadi dapat mengingatkan kita untuk selalu memuji, untuk selalu bersukacita, dan selalu bersyukur kepada Tuhan dalam segala kondisi. Karena Tuhan telah melindungi kita dan menyertai kita sepanjang masa pandemi ini. Oke, sebelum kita mulai persekutuan kita satukan hati kita dan kita mohon penyertaan Tuhan agar Tuhan menyertai persekutuan ini dari awal sampai akhir. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah menjaga kami pada saat melakukan aktivitas hari ini. Terima kasih Engkau juga telah mengumpulkan kami di persekutuan online ini untuk mendengarkan firman-Mu. Ajarilah kami untuk selalu bersyukur atas berkat yang Engkau sudah berikan kepada kami. Bapa, kami akan memulai persekutuan online ini. Kiranya Engkau senantiasa menjaga kami agar kami bisa menjalani persekutuan ini dengan baik dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, sebentar lagi kita akan memasuki ke pelayanan firman. Nah, tema untuk firman kali ini adalah Sobat Ambiar, dan akan dibawakan oleh Ibu Sartini. Nah, Sobat Ambiar, tahu kan kalau itu merupakan nama identitas penggemar Didi Kempot? Nah, ternyata nama identitas penggemar itu memiliki makna sederhana, yaitu patah hati. Teman-teman pasti tahu kan rasanya patah hati. Entah itu patah hati karena sahabat, atau karena pasangan, karena hobi, atau pendidikan. Pokoknya banyak deh.
Tapi sadar gak sih kalau rasa patah hati itu sebenarnya wajar? Sadar atau enggak, patah hati itu bukan akhir dari sebuah perjalanan atau merupakan kesedihan. Selebihnya akan dijelaskan lebih dalam oleh Bu Sartini. Tapi sebelum itu, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman dengan menyanyikan Janjiku Seperti Fajar. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Engkau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Kau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa besar kasih-Mu. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Kau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Janji-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa besar kasih-Mu. Shalom, puji Tuhan kita bisa bersama-sama dalam ibadah streaming remaja kali ini. Terima kasih untuk Liturgos yang sudah menghantarkan kita untuk memasuki tema kita pada ibadah kali ini. Sebelum kita bersama-sama membaca dan mendengarkan sabda Tuhan, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga yang mulia, Tuhan Yesus yang baik, yang kasih-Nya tidak pernah meninggalkan kami,
Ya Tuhan, kami akan bersama-sama membaca dan mendengarkan sabda Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan menyiapkan hati dan pikiran kami, supaya hati kami menjadi lahan yang baik untuk benih firman Tuhan. Firman Tuhan menjadi bekal bagi kami untuk kehidupan kami hari lepas hari. Secara khusus hamba yang akan menyampaikan, tolonglah hamba-Mu ya Tuhan, agar apa yang hamba sampaikan sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Remaja yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita bersama-sama memasuki tema kita. Sobat Ambyar, seperti yang sudah disampaikan oleh liturgos, didasarkan oleh bacaan dari Kisah Para Rasul pasal 15 ayat 35 sampai 41. Ya, saya akan membacakan untuk remaja. Kisah Para Rasul pasal 15 ayat 35 sampai 41. Paulus dan Barnabas tinggal beberapa lama di Antiokhia. Mereka bersama-sama dengan banyak orang lain mengajar dan memberitakan firman Tuhan. Tetapi beberapa waktu kemudian berkatalah Paulus kepada Barnabas, "Baiklah kita kembali kepada saudara-saudara kita di setiap kota, di mana kita telah memberitakan firman Tuhan, untuk melihat bagaimana keadaan mereka." Barnabas ingin membawa juga Yohanes yang disebut Markus. Tetapi Paulus dengan tegas berkata bahwa tidak baik membawa serta orang yang telah meninggalkan mereka di Pamfilia dan tidak mau turut bekerja bersama-sama dengan mereka. Hal itu menimbulkan perselisihan yang tajam sehingga mereka berpisah. Dan Barnabas membawa Markus juga sertanya berlayar ke Siprus. Tetapi Paulus memilih Silas dan sesudah diserahkan oleh saudara-saudara itu kepada kasih karunia Tuhan, berangkatlah ia mengelilingi Syria dan Kilkilia sambil meneguhkan jemaat-jemaat di situ. Amin. Bagian firman ini yang mendasari renungan kita. Remaja yang dikasihi Tuhan, di bulan Februari kita mengenal dengan bulan kasih sayang. Komisi Remaja memberikan tema-tema yang berkaitan dengan kasih sayang. 2 minggu yang lalu Pendeta Sari menyampaikan tema bukan pameran, yang menegaskan kepada remaja bahwa ketika remaja berelasi dalam pengertian pacaran, untuk menjadikan itu bukan suatu gengsi. Pacaran bukan suatu gengsi, pacaran bukan untuk pameran, tetapi harus berpacaran yang sehat. Nah, kali ini kita diberikan tema Sobat Ambyar, bahwa ketika kita berelasi, itu seringkali tidak selalu berjalan mulus, tapi ada kalanya relasi itu menjadi putus, ya. Sehingga menimbulkan hati yang ambyar, hati yang hancur, hati yang sakit, hati yang terluka. Nah, mari kita belajar bagaimana ketika Paulus dan Barnabas sebagai rekan sepelayanan kemudian juga harus berpisah. Pasti ada hati yang ambyar. Jadi ketika kita berbicara hati yang ambyar, itu tidak hanya berbicara tentang orang yang berpacaran kemudian putus, tetapi juga relasi dalam pelayanan, relasi dalam pertemanan, dan lain sebagainya. Oke, remaja yang dikasihi Tuhan, ada beberapa hal yang ingin kita pelajari dari tema kita. Yang pertama adalah tujuan tema, kemudian penjelasan teks, pengenaan atau aplikasi. Ya, jadi setiap kita belajar, saya ingin remaja kemudian bisa menerapkan. Makanya saya selalu berikan pengenaan,
aplikasi. Apa yang harus kita terapkan? Kemudian akan diakhiri dengan kegiatan. Sorry, ilustrasinya saya hilangkan. Ya, tujuan tema. Jadi melalui pelajaran ini mengajak remaja untuk melihat bahwa setiap orang bisa mengalami patah hati dan itu wajar. Jadi nggak ada ya yang kebal dari patah hati. Remaja perlu berprinsip bahwa patah hati bukan berarti akhir segalanya. Patah hati pasti dapat dilewati. Ya. Jadi patah hati pasti dapat dilewati. Tidak perlu berlarut-larut dalam kesedihan, terima kenyataan, move on, dan tetap berkarya seperti Barnabas dan Paulus. Ya, itu nanti yang akan kita terapkan dalam aplikasi. Jadi saya berharap tujuan tema ini tercapai. Sehingga hidup pasti bermakna. Sorry, tertutup. Paulus bertobat dan mulai menggabungkan diri dengan para murid di Yerusalem. Paulus bertobat, remaja masih ingatkan ya cerita di sekolah minggu ataupun juga sering kita pelajari di komisi remaja. Bagaimana latar belakang Paulus ya, yang sebelumnya adalah seorang penganiaya jemaat Kristen, tapi kemudian bertobat. Waktu itu Paulus mencoba menggabungkan diri dengan murid-murid Yesus yang ada di Yerusalem. Tetapi para murid takut dan tidak percaya bahwa Paulus telah berubah. Barnabas yang mau menerima Paulus kala itu dan meyakinkan para murid lainnya untuk menerima Paulus. Ya, itu di Kisah 9 ayat 26 sampai 27. Jadi ketika yang lain tidak menerima dan meragukan Paulus, Barnabas ini menerima dan meyakinkan rekan-rekannya untuk menerima Paulus. Kebersamaan berlanjut saat di Antiokhia. Ia menjemput Paulus dari Tarsus untuk melayani bersama-sama selama 1 tahun di Antiokhia dan mengajar banyak orang. Saat kelaparan hebat terjadi di zaman itu, mereka juga pergi ke Yudea bersama untuk mengantar bantuan dari jemaat di Antiokhia. Kebersamaan mereka telah berlangsung lama. Dalam penginjilan yang pertama, Paulus dan Barnabas dibantu Yohanes yang disebut Markus. Kisah 13 ayat 5. Markus adalah keponakan Barnabas. Saat rombongan penginjilan sampai di Pergia, di daerah Asia Kecil, Markus meninggalkan Paulus dan Barnabas dan kembali ke Yerusalem. Hal tersebut dianggap oleh Paulus sebagai ketidakseriusan Markus, sehingga Paulus tidak mentolerirnya. Paulus mengusulkan untuk mengunjungi kota-kota tempat mereka pernah mengabarkan Injil, menyampaikan kabar baik. Usulan disetujui oleh Barnabas. Kita melihat di sini ya bahwa Paulus dan Barnabas mereka sehati, ya, sehati sepikir di dalam Kristus, sehingga ketika Paulus punya usul dalam pelayanan, Barnabas pun melihat itu sebagai hal yang baik. Nah, masalah terjadi ketika Barnabas ingin mengajak serta Matius kembali. Paulus tidak setuju karena fakta bahwa Matius pernah meninggalkan mereka. Jadi hal itu membuat Paulus punya semacam penilaian tersendiri terhadap Matius. Atau barangkali orang yang tidak setia tidak bisa ikut melanjutkan pekerjaan ini. Sehingga terjadi perselisihan antara Barnabas dan Paulus.
Tadi kita baca bahwa perselisihan antara Barnabas dan Paulus menajam. Tidak menemukan titik temu atau kesepakatan. Barnabas tetap pada pendiriannya yang akan membawa serta Matius dalam pelayanannya, sedangkan Paulus pergi bersama Silas. Apa hendak dikata? Perbedaan prinsip membuat mereka berpisah. Tidak bisa dijembatani lagi. Dua orang rasul yang luar biasa dalam pelayanannya kepada Tuhan, setia kepada Tuhan dengan visi misi penginjilannya, memberikan kesaksian yang luar biasa. Ya. Jadi pada akhirnya Rasul Barnabas dan Paulus harus berpisah karena perbedaan prinsip. Barangkali buat Barnabas, ketika Matius meninggalkan mereka, barangkali punya alasan yang bisa diterima. Kita tidak membaca hal ini dalam kesaksian Alkitab. Dan kemudian bagi Barnabas, barangkali orang yang seperti ini diberi kesempatan yang kedua. Tapi prinsip Paulus berbeda. Orang yang tidak setia sampai akhir tidak bisa ikut bersama. Barangkali seperti itu ya remaja. Nah, kita kiranya juga bisa mengambil prinsip-prinsip yang baik untuk juga kita lakukan dalam kehidupan kita. Paulus dan Barnabas pasti tidak mudah untuk move on. Ya. Mereka sudah bersama-sama, kemudian harus berpisah. Syukurlah itu tidak membuatnya mereka saling marah. Persaingan yang tidak sehat antar pribadi. Ya. Jadi hal itu tidak perbedaan, perpisahan kemudian itu tidak membuat mereka saling marah. Apalagi kemudian bersaing yang tidak sehat. Tersinggung dan sakit hati, apalagi saling membenci. Mereka tidak ada dalam konteks seperti itu. Perhatian mereka tetap pada pemberitaan Injil. Mereka juga tidak kehilangan visi dan misi dalam pelayanan. Mereka tetap fokus pada tujuan utama untuk melayani dan mengabarkan Injil meski dengan menempuh jalan masing-masing. Dari sudut pandang positif, justru perpisahan ini membuat banyak orang dan tempat yang kemudian menerima Injil atau kabar baik dan mendapatkan keselamatan di dalam Yesus Kristus. Ya, remaja bisa bayangkan, barangkali ketika Barnabas dan Paulus terus bersama-sama, barangkali pelayanan mereka tidak akan secepat ketika mereka berpisah. Ya, sehingga kemudian mereka bisa melayani ke tempat yang lebih luas dan dengan orang-orang yang lebih banyak untuk bisa menerima kabar keselamatan dan menerima keselamatan di dalam Yesus Kristus. Lalu apa aplikasinya buat kita remaja? Kita kembali lagi tentang relasi yang di depan saya sampaikan, termasuk juga di dalamnya adalah relasi berpacaran. Kenapa ini kita sampaikan? Karena ini masa-masa yang wajar dialami oleh remaja. Persahabatan atau pacaran merupakan bentuk relasi yang tentu saja mewarnai kehidupan remaja. Putus cinta tentu tidak diharapkan. Perpisahan dengan sahabat tentu tidak diharapkan. Tetapi apabila terjadi, apa mau dikata? Apalagi jika berbeda prinsip yang tidak bisa dijembatani lagi. Paulus dan Barnabas mengalaminya. Tentu ada rasa sedih, sakit, barangkali juga terluka. Keadaan ini sebaiknya jangan berlarut-larut, segera move on. Dan sangat penting adalah jangan kehilangan arah hidup. Ya,
Jangan kalau putus cinta kemudian, waduh, ini akhir dari segalanya. Tidak ya. Tidak perlu saling membenci dan melukai, karena hal tersebut hanya akan merusak dan merugikan diri dan orang lain. Ya. Jadi ketika hati sedang ambyar pun, kita diingatkan untuk tidak membenci. Ya, karena itu hanya akan membuat terluka dan merugikan diri dan orang lain. Lalu apa yang dilakukan? Cari sisi positif dari perpisahan. Ya, jadi cari sisi positif, fokus pada hal-hal yang baik, berprestasi, dan berkarya. Hidup akan berguna bagi Tuhan dan sesama, sebagaimana hidup Paulus dan Barnabas. Ya, jadi kita kiranya disemangati oleh hal ini untuk selalu melihat sisi positif dan tetap fokus kepada hal-hal baik, berprestasi dan karya. Nah, ini ada video judulnya Dari Galau Menjadi Karya. Ya, jadi dari galau menjadi karya. Saya berharap video ini menjadi berkat buat remaja-remaja GKI Bintama yang dikasihi Tuhan. Kita saksikan bersama. Sebuah pertanyaan datang dari saudara Fikri Reza. Banyak musisi atau band yang membuat karya hebat sehabis patah hati. Apakah ada hubungannya antara putus cinta dengan dorongan berkarya? Pertama-tama, kita harus menyadari bahwa patah hati membuat pikiran kita berada pada keadaan kacau. Mulanya kita bahagia karena cinta. Sebab dunia seolah berjalan dengan keteraturan. Makan sama dia, jalan sama dia, ngerjain tugas sama dia, bilang cinta sama dia, dan dia akan bilang dia juga cinta. Semua begitu teratur. Apa yang kita angankan bisa jadi nyata. Sampai terjadi yang namanya putus cinta. Semua menjadi tak beraturan, seolah hukum fisika tak lagi bekerja. Pada titik ini tentu sangat sulit bagi seseorang untuk berkarya, karena terjadi konflik di pikirannya, galau. Keinginan tiada sejalan dengan kenyataan hidup. Sementara, menurut Mihai, Csikszentmihalyi, flow atau pengalaman optimal dalam beraktivitas terjadi ketika informasi yang kita terima sejalan dengan tujuan kita, sehingga energi psikis dapat mengalir dengan lancar. Nah, di sini kita harus ingat bahwa manusia dapat bertahan hidup sejauh ini karena mampu mengelola ketidakteraturan menjadi sesuatu yang berguna dalam mencapai suatu tujuan. Aliran sungai yang deras yang tadinya berbahaya diolah menjadi sumber energi melalui pembangkit listrik tenaga air. Sama halnya dengan aliran kegalauan. Harus bisa ditransformasi menjadi motivasi untuk berkembang. Kayak yang udah dijelasin di video sebelumnya, tentu ketika pertama mengalami putus cinta, dia akan berusaha mendapatkannya kembali. Ketika upaya gagal, seseorang harus menyadari bahwa ambisinya tidak dapat dipaksakan. Seseorang harus menerima bahwa keinginannya lah yang harus diselaraskan dengan kenyataan hidup, berdamai dengan situasi dan kondisi. Dia perlu fokus ke hal-hal lain, kepada lawan jenis yang lain, yang lebih menarik misalnya, atau yang lebih bisa menerima dia apa adanya. Atau dia dapat lebih belajar memahami dirinya sendiri. Introspeksi tentang kekurangannya dan menggali potensi diri yang terlewat saat dia terlalu sibuk mencintai. Mungkin ada hobi yang terlantar karena sibuk pacaran, atau cita-cita yang tertahan karena berkompromi dengan pacar, atau mendapatkan kebijaksanaan hidup dari kegagalan cintanya, hingga akhirnya tersadar bahwa dia bisa menjadi seseorang yang lebih baik. Ya, walaupun kadang ada unsur dendam ke mantan juga ya, pengen buktiin kalau suatu saat si mantan akan nyesel dan dirinya bisa dapat pasangan yang lebih baik. Atau bisa juga diam-diam menjadikan si mantan itu inspirasi. Kayak Zainuddin yang berkarya untuk Hayati. Nah, dari situ seseorang dapat memiliki energi dan dorongan lebih untuk menemukan tujuan baru yang selaras dengan kondisi diri dan dunia sekitarnya. Tujuan baru inilah yang akan mengarahkan pikiran yang tadinya kacau pada sebuah keteraturan yang baru, yakni proses menghasilkan karya-karya baru. Dalam proses berkarya inilah, seseorang dapat kehilangan kesadaran dirinya, merasakan flow, ngerasa in the zone. Apalagi habis patah hati, empati seseorang lagi dapat banget. Dan empati ini yang akan mendorong kreativitas seseorang menjadi tinggi.
Empati membawa manusia pada kesepahaman rasa dengan manusia lain. Sehingga rasa yang diekspresikan dalam sebuah karya dapat dirasakan oleh para penikmatnya. Itulah kenapa lagu-lagu Adele enak banget didengerin kalau lagi galau. Karena liriknya masuk akal dan berasa gue banget. Dalam bukunya yang berjudul Perempuan, Quraish Shihab mengatakan bahwa ketika perempuan memasuki hidup lelaki, lelaki menjadi seniman, penyair, dan sastrawan. Kalau kita menyingkirkan perempuan atau yang berkaitan dengannya dari sastra, kita akan kehilangan banyak sekali apa yang selama ini kita nilai sastra. Karena para sastrawanlah yang paling mampu menikmati keindahan dan mengekspresikannya. Dan kayaknya kutipan ini berlaku juga untuk konteks ketika lelaki keluar dari hidup perempuan. Iya nggak sih? Kesimpulannya, patah hati dan kegalauan dapat diolah menjadi suatu inspirasi dan perspektif baru dalam menjalani kehidupan. Jika kita mampu menyikapinya dengan positif, justru kita akan menemukan hikmahnya. Ada tujuan besar mengapa kita harus merasakan patah hati. Lo sendiri gimana? Punya pengalaman berkarya setelah putus cinta? Lo bisa share di box komen. Oke, ya, remaja yang dikasihi Tuhan, selamat berkarya untuk kemudian menjadi berkat bagi banyak orang. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur untuk bagian firman yang sudah memberikan prinsip-prinsip dalam hidup kami. Terima kasih firman Tuhan sudah meneguhkan iman kami. Untuk kami senantiasa fokus kepada kebenaran, kepada kebaikan. Untuk kami terus berprestasi. Untuk remaja-remaja kekasih Tuhan terus menjadi berkat, baik dalam kehidupan keluarga, gereja, masyarakat. Kiranya Tuhan terus menolong kami. Tuhan menolong dengan berbagai pengalaman yang Tuhan hadirkan dalam kehidupan kami, dalam berelasi. Tuhan yang terus menolong dan menerangi hati kami dengan Roh Tuhan yang kudus, karena kami percaya Roh Tuhan yang kudus itulah yang akan terus membimbing kami untuk kami bisa terus fokus kepada kebenaran, kepada kebaikan, kepada karya. Berkati remaja-remaja kekasih Tuhan ya Tuhan untuk terus berprestasi, baik dalam studinya maupun dalam berelasi, sehingga remaja-remaja kekasih Tuhan ini bisa menghadirkan kerajaan Allah dimanapun, baik di keluarga, gereja, di sekolah, maupun dalam kehidupan di masyarakat. Kiranya kebersamaan kami dalam ibadah ini, dalam perenungan firman Tuhan sampai di sini. Namun kami mohon kiranya Roh Kudus terus menolong kami untuk memahami seluruh kehidupan yang Tuhan izinkan hadir dalam kehidupan kami dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang mengenal hati kami, Tuhan yang terus menolong kami untuk berpikir positif dan move on dari hal-hal yang membuat hati kami ambyar. Kami berdoa. Amin. Terima kasih, saya kembalikan kepada liturgus. Nah, teman-teman, bagaimana nih setelah mendengarkan firman dari Bu Sartini? Ternyata ya, persahabatan dan relasi dengan orang lain seperti pacaran memang kita butuhkan dalam kehidupan kita. Namun, dalam kehidupan kita, pasti kita juga akan merasakan yang namanya patah hati atau putus cinta. Namun, saat kita merasakan putus cinta itu, bukan berarti itu merupakan akhir dari segalanya. Ternyata, pengikut-pengikut Yesus seperti Paulus dan Barnabas juga pernah mengalami putus cinta ini. Tapi bukan berarti itu merupakan akhir dari perjalanan atau akhir dari segalanya. Kita saat mengalami putus cinta harus tetap move on dan fokus kepada yang positif. Karena kehidupan kita pasti akan berguna bagi kita, bagi orang lain, dan tentu saja bagi Tuhan.
Nah, untuk merespon firman yang barusan kami dengarkan, kami akan menyanyikan lagu Tiap Langkahku. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggi-Ku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa sorga yang bakal. Waktu imanku mulai goyah, dan bila jalanku hampir sesat, pandang Tuhanku penebus dosa. Ku teguh sebab Dia dekat. Tiap langkahku ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggi-Ku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa sorga yang bakal. Teman-teman, kita akan berdoa syafaat. Jadi aku akan membacakan pokok-pokok doanya dan teman-teman dipersilakan untuk berdoa secara pribadi. Dan akan aku tutup dan menyanyikan lagu Bapa Terima Kasih. Marilah kita berdoa. Berdoa untuk kegiatan remaja ke depan supaya berjalan dengan baik. Mohon belas kasih dan pertolongan Tuhan untuk pemulihan kondisi di dunia dan negara kita dari pandemi COVID-19. Berdoa untuk tim medis di setiap rumah sakit yang berjuang menangani dan merawat pasien COVID-19. Berdoa untuk orang tua dan saudara kita agar dijauhkan dari segala macam bahaya termasuk COVID-19. Berdoa untuk pasien COVID-19 dan saudara kita yang sedang sakit agar dapat disembuhkan.
Berdoa untuk kegiatan akademis remaja agar tetap bisa berjalan dengan lancar di kondisi saat ini. Berdoa untuk gereja kita GKI Bintaro Utama dan juga gereja lainnya agar tetap bisa melayani dan beroperasi di kondisi saat ini. Berdoa untuk teman-teman atau orang di sekitar yang sedang mengalami bencana banjir dan meminta pertolongan Tuhan agar senantiasa menjaga mereka. Tuhan Yesus, kami bersyukur ya Tuhan karena Kau telah menyertai kami sepanjang persekutuan ini dari awal sampai akhir. Sekarang Tuhan, kami angkatkan doa-doa ini kepadamu, kami mohon Kau mendengarkannya dan tetap menyertai kita dalam kondisi ini. Terima kasih ya Tuhan. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Ya teman-teman, sekarang kita sudah berada di penghujung kebaktian. Persekutuan online ini sudah selesai, tetapi kita akan bertemu 2 minggu lagi ya. Nah, semoga firman yang telah disampaikan oleh Bu Sardini tidak masuk dari kuping kanan terus keluar dari kuping kiri. Enggak ya. Semoga firman yang disampaikan kita simpan dalam hati kita dan kita terapkan dalam kehidupan kita. Terima kasih dan sampai jumpa semuanya.